Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sindili Markinanti, MSI, selaku dosen mata kuliah Statistika Probabilitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memberikan tutorial penyelesaian soal ANOVA satu arah dan dua arah. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rinto Amira Dwi Aryani, Nur Aini Putri Daryanti, Siti Hindun, Azahra Elsa Mayori, Raihan Kaisar Rahmadan, dan Muhammad Adilfi Ayadi. Kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu soal one way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu belajar, yaitu dalam jam, antara 3 kelompok mahasiswa, yaitu kelompok A, B, dan C. Dalam waktu belajar yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kelompok A, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, dan 5 jam. Kelompok B, 4 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dan kelompok C, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 7 jam, dan 6 jam. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam waktu belajar antara ketiga kelompok mahasiswa tersebut dengan menggunakan uji ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 0,05? Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal ANOVA satu arah. Untuk yang pertama itu kita masukkan data yang soal tadi itu ke dalam Excel dengan format seperti ini. Kemudian analisis data dengan klik tab data di menu, pilih data analis di ujung kanan. Pilih ANOVA single factor, lalu klik OK. Masukkan input range dengan cara memblok data. Lalu pilih group by, itu kolom, kemudian centang label inverse low. Kemudian alpanya diisi dengan 0,05, kemudian klik OK. Hasil ANOVA-nya akan muncul di lokasi yang telah ditentukan. Berikutnya, saya akan menjelaskan dulu source of variation itu adalah sumber variasi, between groups itu antar kelompok, within groups itu dalam kelompok, SS atau sum of square itu jumlah kuadrat, DF itu degrees of freedom itu derajat kebebasan, MS atau mean square itu kuadrat rata-rata, F adalah rasio MS between groups dan MS within groups. P-value itu nilai signifikansi. F-crit atau critical value adalah nilai F yang diambil dari tabel distribusi F untuk tingkat signifikansi tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa F bernilai 2,57 dan F-critnya itu 3,885294, yang dimana F hitung itu lebih kecil dari F-critnya, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok.
Nah, selanjutnya masuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Seorang seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam hasil ujian antara dua jenis metode pengajaran dalam kurung metode A dan metode B dan jenis kelamin dalam kurung laki-laki dan perempuan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jenis kelamin laki-laki, metode A-nya yaitu 75, 80, sama 85. Dan metode B-nya yaitu 70, 74, dan 78. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan ada metode A-nya yaitu 88, 90, 85, dan metode B-nya yaitu 80, 82, dan 85. Eh, Soalnya, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hasil ujian antara metode pengajaran dalam kurung metode A dan metode B, serta perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan apakah ada interaksi antara metode pengajaran dengan jenis kelamin dalam mempengaruhi hasil ujian? Uji ini dilakukan pada tingkat yang signifikan. Berikutnya, kita masuk ke dalam penyelesaian soal ANOVA dua arah. Pertama-tama kita masuk ke data Excel, terus lalu analisis data dengan klik tab data di menu. Pilih data analis di ujung kanan. Lalu pilih data ANOVA yang two factor with replication, lalu klik OK. Masukkan input range dengan cara memblok data. Lalu pilih rows per sampel yaitu 3. Tentukan output range dengan alpanya biasanya 0,05. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil ANOVA dua arah akan muncul di lokasi yang ditentukan. Nah, selanjutnya, karena sebelumnya sudah dijelaskan maksud dari source of variation dan lain-lain, maka langsung saja pada hasil ANOVA dua arahnya. Diketahui F untuk metode 14,3 dan F tabel itu sebesar 5,31. F untuk jenis kelamin adalah 7,18 dan F tabelnya sebesar 5,31. Sedangkan F untuk interaksinya sebesar 0,02 dan F tabelnya juga 5,31. Kesimpulannya adalah yang pertama untuk sampel P value lebih kecil dari alpha 0,05 atau F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara metode A dan metode B. Yang kedua, untuk jenis kelamin, yang pertama untuk sampel P value lebih kecil dari alpha 0,05 atau F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara metode A dan metode B.
Nah, untuk yang kedua, untuk jenis kelamin, p-value lebih kecil dari alfa 0,05 atau F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk yang terakhir, p-value lebih besar dari alfa 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F table, maka tidak terdapat perbedaan antara metode pengajaran dan jenis kelamin. Oke, sekian tutorial yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik secara lisan maupun dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.